Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regita Romi Ramadhani dengan NIM C1C024133, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Restuhanin Anissa SEMAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Laporan keuangan fiskal badan adalah laporan keuangan yang disusun perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan untuk tujuan menghitung besarnya pajak penghasilan atau PPh, badan yang terutang. Berbeda dari laporan keuangan komersial yang mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan fiskal mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan regulasi turunannya. Dalam laporan keuangan fiskal, setiap elemen pendapatan, biaya, dan transaksi lainnya dianalisis kembali agar sesuai dengan ketentuan pajak. Selanjutnya yaitu koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial suatu badan usaha untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga diperoleh laba atau rugi fiskal yang benar sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh badan. Tujuan utama koreksi fiskal adalah untuk menjembatani perbedaan pelakuan antara standar akuntansi keuangan SAK yang digunakan untuk laporan komersial dengan Undang-Undang Perpajakan atau UU PPh. Nah, koreksi fiskal itu terbagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang membuat laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial, atau membuat rugi fiskal menjadi lebih kecil dari rugi komersial. Biaya atau penghasilan yang dilakukan koreksi positif diantaranya yaitu biaya untuk pemegang saham, pembentukan dana cadangan, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Selanjutnya itu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal menjadi lebih besar dari rugi komersial. Pos-pos yang dilakukan koreksi fiskal negatif antara lain penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, selisih penyusutan atau amortisasi atau yang lain-lain. Selanjutnya yaitu proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba menurut laporan keuangan komersial atau SAK dengan laba menurut ketentuan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Berikut adalah tahapan proses rekonsiliasi fiskal secara sistematis. Yang pertama yaitu menentukan laba bersih komersial, yang kedua mengidentifikasi perbedaan antara akuntansi dan pajak, yang ketiga melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, yang keempat menghitung laba fiskal, yang kelima menentukan penghasilan kena pajak, yang keenam melaporkan hasil rekonsiliasi dalam SPT tahunan. Selanjutnya yaitu proses rekonsiliasi. Misalnya secara komersial, dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan. Namun pada ketentuan pajak, dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan penghasilan yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu laporan keuangan fiskal berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, bukan hanya berdasarkan standar akuntansi komersial, karena terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, untuk menyesuaikan pos-pos yang tidak diakui atau berbeda pengaturannya menurut UU PPh. Proses penyesuaian tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal, yaitu langkah sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan, melakukan penyesuaian, menghitung laba fiskal, dan menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Rekonsiliasi memastikan bahwa laba yang menjadi dasar perhitungan pajak benar-benar mencerminkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.